Jadi ketika ditanya, sebetulnya masalahmu apa sih? "Oh, saya punya masalah keluarga Pak." Ya jangan, nggak ada hubungannya dengan skripsi. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Gimana di masa pandemi? Masih tetap semangat teman-teman semua? Oke, di video kali ini saya, Rena Yulia, akan menyampaikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di ujian proposal atau seminar proposal. Ini merupakan yang sering diminta oleh mahasiswa saya. Katanya bikin dong kisi-kisi pertanyaan kalau nanti ada ujian gitu ya. Oke. Yang pertama adalah apa judul skripsi saudara? Gampang ya. Tapi kadang-kadang ketika mahasiswa ditanya, coba judul skripsi kamu apa? Lupa judul skripsinya apa. Nah, jadi teman-teman, judul skripsi perlu banget untuk diingat. Jangan sampai salah. Jangan sampai judul skripsi punya temen. Oke, jadi pertanyaan nomor 1 adalah, apa judul skripsi saudara? Coba sebutkan judul skripsinya apa? Oke, gampang ya. Yang kedua, kenapa saudara mengambil judul ini? Apa menariknya buat saudara? Kenapa ya? Yang di ACC judulnya ini, Bu. Nggak bisa jawab begitu. Tetapi saudara harus menjawab kenapa mengambil judul skripsi ini. Bisa saja misalnya menjawab karena sekarang lagi meningkat kejahatannya, karena apalah alasannya yang ilmiah. Jadi bukan alasan yang tidak ilmiah. Yang ketiga, kenapa judul ini penting untuk dibuat skripsi? Apa pentingnya judul ini? Saudara harus bisa menjelaskan betapa judul ini penting, betapa menarik judul ini untuk dibuat skripsi yang nantinya akan berguna begitu. Jadi jangan penting, kenapa judul ini penting? Penting karena kalau saya nggak di ACC, judul ini saya nggak bisa jadi sarjana. Bukan begitu jawabannya. Tapi mengapa judul itu penting untuk diteliti? Apa menariknya? Gitu ya. Kemudian yang keempat, apa identifikasi masalah saudara? Coba jelaskan identifikasi masalahnya apa? Kadang-kadang ini suka lupa identifikasi apa ya, identifikasi masalahnya gitu. Padahal ada deskripsinya dan itu yang memang dicari oleh saudara. Jadi jangan sampai lupa ketika ditanya apa identifikasi masalah. Langsung jawab. Identifikasi masalah saya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap bla 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 gitu. Harus sesuai dengan yang ada deskripsinya. Kadang-kadang suka masalahnya jadi lain-lain karena buyar atau karena rugi atau apa gitu. Yang ke selanjutnya masih terkait identifikasi masalah. Mengapa saudara mengambil identifikasi masalah yang ini? Nah, mengapa? Ya nggak tahu Pak. Mengapa ya? Jangan sampai dijawab seperti itu. Tapi langsung kemukakan alasannya. Karena ini penting untuk mengetahui tentang bagaimana gini. Karena nanti akan diketahui bagaimana faktor-faktor penyebab supaya nanti ketika sudah diketahui faktornya maka akan bisa ketemu solusinya. Bla 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 dan lain-lain. Mengapa saudara mengambil identifikasi masalah yang itu? Karena kan di latar belakang pasti sudah banyak kesenjangan yang sudah dijelaskan oleh saudara. Tetapi saudara mengambil identifikasinya dibatasi pada 2 masalah saja. Sehingga mengapa memilih 2 masalah itu? Kadang-kadang dosen penguji bertanya dengan sebetulnya masalahmu apa sih? Nah,
Jawabannya ya identifikasi masalah itu. Begini Pak, yang mau saya permasalahkan adalah, atau begini Pak, rumusan masalahnya adalah, gitu. Jadi ketika ditanya, sebetulnya masalahmu apa sih? "Oh, saya punya masalah keluarga Pak." Ya jangan, nggak ada hubungannya dengan skripsi. Oke, pertanyaan selanjutnya yang sering muncul dalam seminar proposal, apa sih objek penelitianmu? Nah, atau sebutkan objek penelitiannya. Objek penelitiannya apa? Jangan sampai, hah? Objek? Objek apa? Objek apa nih? Nah, jangan sampai begitu. Jadi, objek penelitianmu apa? Yang mau dikaji itu apa? Objeknya apa? Objeknya adalah korban kejahatan. Korban kejahatan apa? Nggak jelas gitu. Objeknya adalah korban kejahatan dalam rumah tangga misalnya. Objeknya adalah apa ya kira-kira? Objeknya adalah anak yang melakukan kejahatan. Objeknya adalah anak yang menjadi korban kejahatan. Apa? Terserah. Skripsimu objeknya apa? Objeknya adalah tanah sengketa misalnya, tanah warisan. Objeknya adalah anak asuh, anak angkat. Apa saja? Objeknya apa? Objek penelitianmu apa? Itu akan terlihat dari judul penelitian. Sudah ada di video sebelumnya ya. Kemudian setelah terkait objek, pertanyaan yang sering muncul, saudara menggunakan teori apa? Nah, teori apa? Teori dan praktek berbeda Bu. Enggak. Saudara menggunakan teori apa? Jawab, teori perlindungan hukum, teori penegakan hukum, teori kriminologi apa misalnya, teori keadilan, teori kepastian hukum, banyak. Saudara menggunakannya teori apa? Jadi harus tahu teorinya. Jangan sampai saya nggak pakai teori Pak. Loh kok bisa nggak pakai teori ya? Harus tahu teorinya apa. Yang kemudian nanti akan ada pertanyaan lanjutan, kenapa menggunakan teori itu? Pengen aja sih Pak. Wah gak bisa. Disuruh dosen pembimbing. Waduh gak bisa juga. Justru saudara harus bisa menjelaskan kenapa teori ini digunakan untuk mengkaji masalah yang ini. Kenapa teori itu digunakan untuk mengkaji masalah yang itu. Oke. Selanjutnya, selain tadi judul, identifikasi masalah, objek penelitian, teori apa yang digunakan, pertanyaan selanjutnya yang sering muncul adalah pakai metode penelitian apa? Saudara pakai metode apa? Metode apa ya? Harus tahu. Yuridis normatif, yuridis sosiologis, dan pertanyaan lanjutannya adalah data yang digunakan, data apa? Data primer, data sekunder, data tersier. Oh enggak ya, data tersier enggak ada. Data primer apa data sekunder? Data primer. Kenapa data primer? Dari mana? Emang lokasi penelitiannya di mana? Ini ada di video saya yang tentang metode penelitian ya. Ini jawaban di metode ini pun saudara harus firm. Pakai metode apa? Kualitatif. Jenis penelitiannya apa? Yuridis normatif. Data yang digunakan apa? Data sekunder. Apa aja data sekunder? Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Menggunakan teknik pengumpulan data seperti apa? Studi pustaka aja. Pakai wawancara enggak? Wawancara jika dibutuhkan. Sebagai untuk memenuhi data sekunder misalnya, wawancara diperlukan untuk kok memenuhi sih, untuk diperlukan dalam melengkapi data sekunder misalnya. Terserah saudara pakai metodenya apa, disampaikan. Kemudian pertanyaan lain yang sering muncul itu terkait dengan kutipan.
Misalnya, saudara tahu apa itu IBIT? Nah, kadang-kadang kalau nggak tahu kan bingung. Waduh, lupa apa itu IBIT. Ketika sudah tahu, pertanyaan lanjutannya, apa bedanya dengan objek? Nah, ini pertanyaan sepele, tapi bisa jadi membuat bumerang dan menjatuhkan apa yang udah dihafal di sini. Gitu. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan yang sering muncul di ujian proposal. Selebihnya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan substansi masing-masing dari skripsi saudara. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa untuk ditonton, jangan lupa juga tetap semangat untuk membuat skripsi meskipun pandemi. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.